Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Gizi kelas B, kelompok proyek 4 dengan tema persepsi multikulturalisme terhadap hukum dan HAM di Indonesia akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fahna Rahayu Pratiwi dengan NIM 21114011074. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 21114011075. Perkenalkan, nama saya Arin Aziza Divanadia dengan NIM 21114011073. Perkenalkan, nama saya Reskiana Safaria dengan NIM 21114011076. Baik, langsung saja. Pengertian dari multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang artinya banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme aliran atau paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui atau disebut politics of recognition merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Multikulturalisme di Indonesia harus diakui bahwa multikulturalisme kebangsaan di Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat. Sesuatu yang memberi takdir adalah Tuhan dan bukan faktor bentukan manusia. Masyarakat majemuk atau disebut plural society belum tentu dapat dinyatakan sebagai masyarakat multikultural atau multikultural society karena bisa saja di dalamnya terdapat hubungan antar kekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris, yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan kontestasi. Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru. Sekitar 1970-an, gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada. Kemudian diikuti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. 10 Desember 1948 merupakan tanggal mulai berlakunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau biasa disebut dengan Universal Declaration of Human Rights, yang kini diperingati sebagai Hari HAM Sedunia. Sudah 66 tahun sejak berlakunya DUHAM, namun masih banyak polemik-polemik yang berkaitan dengan HAM, salah satunya tentang multikulturalisme. Negara multikultural rawan terjadi pelanggaran HAM dikarenakan munculnya dua kelompok, yaitu mayoritas kultural dan minoritas kultural. Kelompok minoritas kultural cenderung dianggap sebelah mata dalam segala pengambilan keputusan publik dan juga rentan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kultural. Sedangkan jelas prinsip-prinsip HAM dalam hukum HAM internasional salah satunya yaitu prinsip kesetaraan, di mana semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM serta prinsip diskriminasi, di mana jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. Dalam penelitian yang kami lakukan, terdapat dua metode,
Yang pertama adalah metode kualitatif dan juga kuantitatif. Saya akan menjelaskan mulai dari metode kuantitatif terlebih dahulu. Hasil dari kuesioner yang kami buat dan kami sebarkan kepada mahasiswa selaku generasi milenial dengan suku, ras, agama, budaya, dan yang beragam, terdapat solusi-solusi yang ditawarkan. Dari pertanyaan yang kami ajukan, di antaranya, pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan hukum dan HAM di daerah masing-masing? Pertanyaan yang kedua, sebagai generasi milenial, apa saja yang harus dilakukan agar hukum dan HAM di Indonesia berjalan dengan baik dan solusi yang ditawarkan? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan contoh pelaksanaan hukum dan HAM di daerah masing-masing yang sudah terlaksana. Dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner yang kami lakukan dari berbagai wilayah di Indonesia, sudah banyak yang melaksanakan hukum dan HAM dengan baik. Namun, masih banyak juga yang melanggarnya seperti tidak diberlakukannya kesamaan di depan hukum, yang mana kalangan ataslah yang diuntungkan pemerintah, tidak mengulurkan tangannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga sebagian masyarakat sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum dan HAM saling berkaitan, yang mana hukum melindungi HAM itu, selain itu, hukum digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari studi literatur dan penyebaran kuesioner yang kami lakukan, ternyata banyak sekali daerah di Indonesia yang haknya belum terpenuhi. Di dalam hukum terdapat pengakuan akan hak dan dalam HAM tertulis perlindungan hukumnya. Hal ini sangat berpengaruh dalam penegakan. Dari survei yang kami lakukan, beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang HAM-nya terpenuhi, namun banyak pula yang belum terpenuhi. Begitu pula dengan hukum yang berlaku, sudah banyak yang menaatinya. Dari studi literatur, banyak sekali polemik antara hukum dan HAM di Indonesia. Di antaranya adalah kekerasan, diskriminasi, banyaknya kelompok liberal. Menurut Komnas HAM, penegakan HAM belum sepenuhnya maju dan banyak faktor yang mempengaruhi persoalan pelanggaran hukum dan HAM. Faktor pelanggaran. Yang pertama, peraturan yang tidak diimbangi kebijakan perlindungan HAM. Yang kedua, eksisnya regulasi tidak sesuai prinsip HAM. Yang ketiga, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM. Yang keempat, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya. Solusi. Solusi yang pertama adalah perlu perlindungan internal terhadap masyarakat. Yang kedua, mengurangi hal yang merugikan kelompok. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, negara harus tegas dan adil menangani kasus hukum. Kesimpulan hasil analisa hukum HAM di Indonesia. Hasil studi literatur yang kami dapatkan dari internet, banyak sekali polemik tentang persepsi hukum dan HAM yang ada di Indonesia, dikarenakan banyaknya perbedaan mulai dari suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Dan juga dari hasil kuesioner yang kami sebarkan, hasil yang kami dapati untuk hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik, sesuai dan juga berkembang di beberapa daerah, tetapi masih ada juga pelanggaran HAM maupun hukum
yang terdapat pada masing-masing daerah. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.